Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ayat ke-16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dari bintang timur terbit, bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat disaksikan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jemaat pemuda, ada satu pepatah bahasa Batak yang mengatakan bahwa jolo tinitip sanggar ma ninda ubain tu huru-huruan. Jolo sinu kumarga ma asa binoto partuturan. Secara simpel, secara bahasa Indonesia, arti dari peribahasa Batak tersebut adalah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, karena saya ingin disayang, maka izinkanlah saya perkenalan. Nama saya Luis Epson Huta Barat. Saya berasal dari Tarutung, Sumatera Utara. Dan saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Jemaat Tuhan, kita pernah mendengar atau sering mendengar tentang berita atau informasi. Terlebih di zaman modern sekarang, kita sering mendengarkan berita melalui televisi, koran, atau mungkin dari media sosial, atau kita lagi scroll TikTok. Ada saja berita yang kita lewati. Jemaat yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kemudian perlu kita ketahui adalah ada dua jenis berita yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berita faktual atau berita yang sesuai dengan fakta. Dan yang kedua adalah berita bohong, atau mungkin sering kita ucapkan sebagai berita hoax. Oleh karena itu di Indonesia, saking banyaknya berita hoax yang beredar, maka pemerintah melakukan kebijakannya melalui Kominfo untuk menghandle untuk mengatur pergerakan berita-berita hoax itu agar seluruh berita-berita hoax dapat ditekan, dapat dihilangkan, agar berita yang hadir dalam masyarakat itu merupakan berita yang faktual, jauh dari nilai-nilai kebohongan. Oleh karena itu, kita harus mulai pandai memilih untuk membedakan berita mana yang faktual dan mana berita hoax. Jika kita masukkan ke dalam kehidupan orang Kristen, hal-hal demikian kerap terjadi. Banyak ajaran-ajaran yang membuat iman kita goyah. Hal ini pula terjadi pada jemaat Kristen pada awal-awalnya. Di Nats ini, para rasul sudah memberitakan tentang Yesus Kristus agar iman orang Kristen mula-mula bertumbuh dalam Yesus dan tidak dapat dikacaukan oleh berita-berita hoax. Namun pada hari ini, datang pengajar-pengajar atau guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Yesus tidak akan datang untuk kedua kalinya. Yesus bukanlah anak Allah dan lain sebagainya. Para pengajar sesat memberitakan hal-hal yang akhirnya membuat orang-orang Kristen pada waktu itu goyah dan sesat terhadap iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus di akhir hidupnya mengirimkan 2 suratnya melalui 2 Petrus ini. Seperti pada pasal yang ke-16 dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan-isapan jempol manusia, yang sebagai artinya adalah cerita atau berita tentang Yesus bukanlah kebohongan semata, namun Yesus benar-benar datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi manusia, untuk memisahkan manusia yang baik dan yang jahat. Yesus merupakan seorang Mesias yang memiliki kuasa yang sangat besar. Jemaat sekalian, jika dikatakan dongeng, berarti cerita yang belum pasti akan kebenarannya. Jadi jika saya tarik ke
daerah saya di Tarutung, ada suatu cerita yang lumayan terkenal. Terdapat suatu tempat bernama Ais Situmandi. Konon katanya ada seorang perempuan berhuta barat, ya sama seperti marga saya, yang sangat cantik dan dipaksa menikah dengan paribannya. Kalau arti pariban ini ya seperti ibu saya boru siletonga, maka pariban saya itu adalah perempuan-perempuan berboru siletonga. Tetapi boru huta barat ini tidak mau menikah dengan pria pariban itu, sehingga ia lari ke dalam hutan. Ternyata di dalam hutan itu ia melihat sosok laki-laki yang sangat tampan, dan akhirnya ia menikah. Setelah berselang beberapa waktu, ternyata laki-laki ini diketahui merupakan seorang jelmaan ular, dan terjadilah peristiwa Ais Situmandi yang mempunyai suatu gua dan konon katanya gua itulah menjadi tempat tinggal mereka. Apakah kisah itu benar? Kita belum tentu tahu akan kebenarannya. Kita belum bisa memastikan hal ini benar-benar nyata atau tidak. Namun, Petrus mengatakan bahwa Yesus yang adalah Raja yang Maha Kuasa dan benar, itu merupakan suatu fakta, dan itu disaksikan oleh Petrus itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Petrus merupakan salah satu murid yang ikut dalam setiap pelayanan Yesus lakukan selama ia ada di dunia ini. Maka seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi melakukan banyak mujizat. Petrus merupakan seorang murid yang menjadi saksi mata bagaimana perjuangan Yesus, bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, seperti yang dijelaskan pada ayat yang ke-17. Pada masa sekarang tidak lagi sama seperti zaman Petrus yang pernah melihat Yesus secara jasmani, secara fisik. Tetapi pada saat ini kita sebagai umat Kristen, secara rohani kita harus tetap mempercayai akan Yesus adalah Raja dan Juru Selamat. Dengan demikian, jemaat yang berkumpul pada saat ini, melalui minggu ini, apakah yang ingin disampaikan nats ini kepada kita? Ada dua hal yang menurut saya dapat disampaikan oleh nats ini kepada kita. Yang pertama adalah nats ini mengajak kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pemberitaan akan Yesus Kristus bukanlah suatu kebohongan. Yesus adalah Raja yang maha mulia dan patut kita percaya. Kita diajak agar tidak goyah dengan ajaran-ajaran yang mampu membuat iman kita dapat terganggu. Ada banyak ajaran yang meragukan tentang keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kita diharapkan bisa memilah mana ajaran yang benar dan ajaran mana yang menyesatkan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Dan poin yang kedua adalah kita diajak untuk mau menjadi saksi Kristus. Kita bisa melihat, kita bisa dapat belajar dari Rasul Petrus yang mau menjadi saksi Kristus. Bagaimana bisa kita menjadi saksi atas kemuliaan Yesus. Ketika kita mengakui Yesus adalah orang-orang percaya, bagaimana kita bersaksi dengan Yesus? Ketika kita bersaksi sebagai orang percaya, maka apakah kita harus memberitakan firman? Tidak harus memberitakan firman, tetapi kita harus menunjukkan sikap kita dan perilaku kita yang sesuai dengan kehendaknya. Pada suatu hari, di suatu perkumpulan, di suatu desa, ada seorang bapak-bapak yang mengatakan seperti ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, sebagai orang Batak terlebih, kita harus menjauhkan diri dari 7J. Yang pertama adalah jugal. Oma halak na soal mau bagi hata singot-ingot, jala ikon saya na di rohana ido di ikon deulodna. Kalau saya artikan, orang jugal ini adalah orang yang tidak mau mendengar kata yang baik-baik dari kawannya, kata-kata yang membuat dia agar semakin maju ke depannya. Dan ia merupakan orang yang selalu apa yang harus di hatinya, itulah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah jugul. Oma kahala na tong jugul. Nangolo mangoloy hata ni dongan na. Isaratan nga didok inatay unang si martugil. Alis sa holan na martugilo di ba na. Si peta molo hari Minggu na yung di gereja si olo do di ba na si martugili. Yang kedua ini adalah jugul. Ini adalah orang yang nakal dan tidak mau mendengarkan kata-kata dari orang lain. Pada misalnya, sebagai kata, orang tuanya mengatakan dia jangan bermain judi, tetapi dia tetap melakukan permainan judi. Hatinya tetap pada judi, sehingga ia tidak mendengarkan lagi perkataan dari ibunya. Yang ketiga adalah jukat. Oma halak nasaw boy magina akan nadinggan. Di dinding na bagak dicoreti, dotla akan asing dicoreti. Jadi jukat ini adalah orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang bagus.
Sebagai contoh, jika ia melihat dinding ini, ia akan mencoretinya, menggambar-gambar yang kotor-kotor lah di dinding ini. Itulah merupakan ciri-ciri orang yang jukat. Yang keempat adalah Juma Rojor. Oma tipe ni halak manang na tiup siga. Tolu cuci piring, opak dia putar. Wah, maksudnya. Jadi ini merupakan tipe orang yang apapun dipegang, pasti rusak. Dia disuruh cuci piring 3, yang pecah itu 4. Dia disuruh mengerjain sesuatu, pecah yang dipegangin dia itu. Itu merupakan tipe orang yang Juma Rojor. Yang kelima adalah Juking. Oma holok. Oma jol mana say base pamereng na molo mangida. Dongan na. Molo lihat tuh ibana. Jadi Juking ini adalah tipe orang yang kalau melihat orang lain itu matanya sinis sekali. Kayak melihat dia nggak melihat manusia, seperti dia melihat orang yang sangat jahat. Jadi inilah merupakan tipe orang, kata bapak itu harus dijauhi juga. Yang keenam adalah Jurungang. Mahal manang pinedok pasti mengandung hatana barang si manang na hatana roa. Jadi orang Jurungang ini setiap ngomong dia itu selalu ada kata-kata kotor, kata-kata kasar. Tiap ngomong pasti ada kalimat-kalimat yang tidak tepat seharusnya diucapkan sebagai orang Kristen. Yang ketujuh adalah Jeng-Jeng. Mahal molo na sampai bain jolma emosi. Tipe ni jolma na asal jumpa dongan na pasti mabait dongan na guru. Jadi yang ketujuh ini adalah Jeng-Jeng. Ini merupakan orang yang selalu membuat orang lain emosi jika bertemu dengan dia. Bagaimanapun caranya, jika dia ngomong biasa aja sama kawannya, pasti kawan itu ngamuk sama dia. Pasti jadi marah sama dia. Karena kata-katanya dia itu memancing emosi orang agar orang tersebut marah. Jadi Bapak mengatakan bahwa orang Kristen berani mengatakan bahwa ia percaya akan Tuhan Yesus sebagai Raja yang Maha, maka ia akan menjauhkan diri dari 7J tersebut. Tapi walaupun ada 7J tadi, ada 1J yang dapat membuat kita dapat jauh dari 7J tersebut, yaitu adalah Yesus. Jika kita mendekatkan diri kepada Yesus, 1J ini, maka 7J yang tadi, yang kotor-kotor tadi itu dapat kita jauhi. Yesus adalah Raja yang benar-benar, dan dia akan ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.